Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Ashifa Salma. Saya bersekolah di SMP Negeri 3 Cipaku. Saya akan bercerita dengan judul Antara Peluang dan Tantangan. Pengarang dari cerita ini adalah saya sendiri yang dikutip dari beberapa sumber buku di perpustakaan. Di sebuah kota kecil yang mulai berkembang pesat karena internet, tinggallah seorang remaja yang bernama Naya, siswi kelas 11 SMA. Naya dikenal sebagai gadis yang cerdas dan aktif di media sosial. Di balik layar ponselnya, ia bisa menjelajah dunia, belajar apa saja, berkomunikasi dengan siapa saja, dari teman sekelas hingga teman dari benua lain. Bagi Naya, teknologi adalah dunia kedua. Ia tumbuh bersama gawai. Pada saat usia 7 tahun, ia sudah bisa mengakses YouTube. Pada usia 10 tahun, ia membuat blog pertamanya. Dan sekarang, pada usia 17 tahun, ia sudah memiliki lebih dari 20.000 followers di TikTok. Ia sering membagikan konten edukatif tentang tips belajar, review buku, dan tutorial teknologi sederhana. Namun, di balik semua itu, Naya pernah mengalami sesuatu yang membuatnya sadar. Menjadi generasi digital bukan hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dalam menggunakannya. Suatu hari, Naya membagikan tentang tips lolos beasiswa. Videonya viral, banyak yang berterima kasih, tapi beberapa komentar mulai beredar bernada negatif. Ada yang menuduhnya pamer, dan bahkan beberapa menyebarkan informasi data pribadi Naya tanpa seizin Naya. Naya merasa takut, tertekan, dan sempat berpikir untuk berhenti dari dunia internet. Ia pun bercerita kepada gurunya, Bu Rani, yang selama ini membimbingnya dalam kegiatan literasi di sekolah. Bu Rani berkata, "Naya, kamu sudah berada di jalur yang benar, tapi kamu juga harus tahu, dunia digital itu luas dan tidak selalu ramah. Literasi digital bukan cuma soal bisa pakai teknologi, tapi bagaimana kamu memahami, mengevaluasi, dan bertanggung jawab dalam menggunakannya." Perkataan itu membuat Naya merenung. Ia mulai belajar lebih dalam tentang literasi digital. Ia membaca tentang digital footprint, cyberbullying, keamanan data, bahkan tentang algoritma media sosial yang sering membentuk echo chamber, di mana orang hanya terpapar informasi yang sesuai dengan pikirannya saja. Naya pun membuat konten baru, edukasi tentang literasi digital untuk sesama Gen Z. Ia membuat seri video singkat tentang cara mengenal hoax, pentingnya menjaga data pribadi, hingga bagaimana bersikap kritis terhadap informasi yang berseliweran di dunia maya. Naya pun pelan-pelan ia menyadari bahwa ia adalah generasi Z. Generasinya sendiri bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga tanggung jawab sebagai pembentuk masa depan digital yang sehat dan beretika. Ia lalu menginisiasi program literasi digital di sekolahnya, mengajak teman-temannya untuk belajar bersama, berdiskusi, dan saling mengingatkan. Dari sekolah Naya kecil, muncul gerakan kecil yang kemudian menyebar ke sekolah-sekolah lain. Di salah satu sesi diskusi, seorang teman bertanya, "Naya, apa kamu gak takut lagi sama komentar jahat atau penyalahgunaan data?" Naya tersenyum, "Takut sih, tapi sekarang aku lebih siap. Aku tahu cara melindungi diriku. Aku belajar berpikir kritis. Dan yang paling penting, aku tahu bahwa teknologi itu seperti pisau.
Bisa menyakiti, bisa juga menyelamatkan, tergantung siapa yang memegang dan bagaimana menggunakannya. 8 menit tak cukup untuk menggambarkan seluruh perjuangan Naya dan teman-temannya. Tapi satu hal pasti, literasi digital bukan sekedar tren, melainkan kebutuhan mendesak di zaman ini. Dan generasi Z yang lahir di tengah derasnya arus informasi adalah harapan untuk masa depan digital yang lebih cerdas, aman, dan manusiawi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.